Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Sulung, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas pasal 7 ayat 23, demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara sekalian, merasa kecewa itu sangat manusiawi. Tetapi kalau kita sampai kecewa terhadap seseorang, apalagi terhadap Tuhan, sebenarnya adalah salah kita sendiri, karena berarti kita belum mengenal siapa Dia yang kepadanya kita kecewa. Kita kecewa terhadap manusia karena kita tidak sadar bahwa setiap manusia adalah orang berdosa dan juga makhluk yang terbatas. Terkadang sudah berjanji tetapi tidak bisa menepatinya, karena ada hal-hal yang terjadi di luar prediksinya. Bahkan ada juga orang yang hampir selalu tidak bisa menepati janji karena dia terlalu mudah berjanji. Terhadap orang-orang yang demikian, kalau kita terus kecewa padahal kita sudah tahu bahwa itulah kelemahannya, ya salah kita sendiri. Apalagi kecewa terhadap Tuhan. Tuhan itu sempurna, tidak pernah sembarangan berjanji dan selalu menepati apa yang sudah Dia firmankan. Hanya saja waktunya seringkali tidak sama dengan waktu kita, dan cara Dia menepatinya seringkali juga tidak sama dengan yang kita mau. Kita mau sekarang juga orang jahat dihukum, tetapi terkadang justru nampaknya orang benar yang mendapatkan masalah, bahkan bisa dibunuh, dan orang jahat sebaliknya bisa sampai mati, tetap berjaya. Yohanes taat kepada Tuhan. Dengan berani dia menyerukan pertobatan dan menegur dosa tanpa pandang bulu. Herodes dan para pemimpin agama Yahudi saja dia tegur dengan keras. Bahkan dia berani menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itulah Sang Anak Domba Allah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan itu justru semakin merajalela? Mengapa Tuhan tidak mencegah Herodes memasukkan Yohanes ke dalam penjara, bahkan akhirnya memenggal kepalanya? Kalau Yohanes atau murid-muridnya kecewa, itu sangat manusiawi. Tetapi hal itu juga menunjukkan bahwa mereka belum mengenal Tuhan Yesus dan gagal paham terhadap cara dan waktu Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, jika kita ada di posisi Yohanes, apa yang akan kita lakukan? Yohanes telah memberikan kepada kita teladan yang sangat baik. Ia mengutus murid-muridnya untuk menemui Tuhan Yesus dan bertanya secara langsung kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, termasuk yang datang karena kecewa. Tuhan justru senang kalau anak-anaknya mau datang kepadanya apa adanya, dan dengan jujur mengutarakan isi hatinya, apapun itu. Justru itu yang Dia nanti-nantikan, agar dengan demikian Dia bisa membawa kita kepada kebenarannya yang memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kebodohan. Terhadap murid-murid Yohanes, dengan sabar Tuhan Yesus membimbing mereka untuk memahami kitab suci, bahwa melalui kehidupannya mereka bisa melihat penggenapan dari apa yang tertulis di sana. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Maksudnya, kecewa itu manusiawi, tapi jangan terus berkubang di dalam kekecewaan itu atau mencari jawabnya di tempat lain. Melainkan carilah jawabannya langsung kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan jawaban yang benar dan memuaskan. Dia akan membuka mata kita sehingga pengenalan kita akan Tuhan
menjadi semakin mendalam. Setelah murid-murid Yohanes pergi, di hadapan orang banyak, Tuhan Yesus memuji Yohanes sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini apakah ada di antara kita yang sedang kecewa? Jangan pergi kemana-mana, nanti saudara tersesat dan semakin terpuruk. Datanglah kepada Tuhan Yesus apa adanya. Dia mau mendengarkan apapun yang saudara keluhkan, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hatinya, karena Dia sangat mengasihi saudara. Dia mau saudara dan saya mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengan demikian, kita tidak akan pernah kecewa lagi. Sebaliknya, kita akan bersyukur karena kita bisa melihat rancangan Tuhan itu sungguh sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami terkadang kecewa terhadap Engkau. Tolonglah kami agar kami lebih mengenal-Mu, sehingga kami boleh melihat rancangan-Mu yang sempurna bagi hidup kami dan mengalaminya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.